Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang tercinta, sahabat Power Team Indonesia. Mohon maaf atas keterlambatan siaran langsung maupun Zoom meeting pada malam hari ini karena saya masih dalam perjalanan. Dan insya Allah tanpa mengurangi makna dari pertemuan ini, kita tetap bisa merasakan manfaat dari pertemuan pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada malam hari ini, Bang Kensi sudah menyiapkan materinya. Berhubung tadi saya sudah keluar, jadi materinya nggak kebaca. Dan nanti biar langsung Bang Kensi aja yang menyampaikan. Buat para co-host, tolong bantu saya, tolong bantu Japri. Teman-teman yang belum bisa mendengar Zoom karena tidak semua orang pernah menggunakan Zoom, sehingga biasanya dia tidak mengeklik audio di sebelah kiri. Kalau itu mitranya, tolong di Japri. Kalau dia bukan mitra Anda, tolong di WA, di chat dengan nama yang bermasalah soundnya. Jadi biar teman-teman yang sudah masuk tetap bisa mendengar, kasihan, dan itu memang demikian, karena setiap hari pasti akan ada orang-orang baru untuk belajar, dan setiap hari pula kita harus membantu mengajari mereka. Baiklah, Bang Kensi, saya persilakan waktunya untuk presentasi awal dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Oke, terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya dan terima kasih teman-teman sudah hadir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di Zoom Akademi malam ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kita kembali ngumpul dengan harapan dan makna yang pastinya positif. Dengan adanya Zoom Academy ini, kita saling memberi masukan, saling mengisi untuk pengembangan tingkat lanjut Metaverse menuju pengembangan ekosistem. Teman-teman, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan malam ini, yaitu update informasi tentang peluncuran NFT royalty sebagai produk pertama yang didistribusikan dari program aset yang kita beli selama ini, yang mana pastinya tahap peluncurannya sudah terjadi, tapi beberapa penyempurnaan fungsional koneksi ke RVC tetap berjalan. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan poin itu juga, beberapa poin yang harus diketahui. Kemudian di sini juga saya akan menyampaikan materi singkat, yang mana ini untuk mengingatkan teman-teman agar mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan bisnis Metaverse. Nah, selain dari itu, tidak kalah pentingnya yaitu adalah sesi tanya-jawabnya, ngobrol santainya, yang mana di sana kami bisa mengerti apa yang dibutuhkan, apa kendalanya, apa yang belum terjawab. Di sisi lain juga kita bisa menerima masukan dari teman-teman, baik dari strategi, kemudian pemahaman-pemahaman baru, yang mana pastinya banyak sekali leader-leader yang berpengalaman di dalam Power Team Akademi malam ini. Dan kami pastikan yang hadir di malam ini adalah orang-orang yang sudah bergabung pastinya, karena ini adalah spesial khusus untuk mitra. Untuk free umumnya, tetap di malam Senin, teman-teman bisa mengundang untuk informasi awal tentang Project Metaverse. Di malam ini kita lebih spesifik materi, yang mana setiap akademi biasanya ada perbedaan tema, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mitra Power Team Indonesia. Oke teman-teman, mungkin ada yang baru di Zoom Academy malam ini. Salam kenal, saya Kenzi dari Batam. Saya sangat fokus dalam pengembangan Metaverse ekosistem dan terkoneksi juga dengan global internasional untuk standar pengembangan Metaverse di Indonesia. Oke, saya akan masuk ke sesi materi. Host Desibel. Oke, saya sudah bisa masuk dan saya akan sharing materi. Oke, sebelum masuk di akademi,
yang dikhususkan untuk tema pengembangan. Di sini saya menyampaikan sebuah informasi. Sebentar, saya setting. Oke. Kemudian di sini juga Sudah Bang, lanjutkan saja, sudah saya protek. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke akademi, update informasi tentang NFT royalty. Jadi apa yang perlu diketahui dengan adanya progres yang terus berjalan sampai saat ini, dan progres atau yang sudah berfungsi apa aja. Pertama yaitu distribusi NFT royalty itu sudah berjalan. Jadi artinya kalau teman-teman membeli sampai dengan level 5 ke atas itu sudah bisa mengklaim Just NFT. Kita rilis sebagai tahap awalnya untuk caranya mengklaim NFT Just NFT tersebut. Kemudian apalagi yang sudah berfungsi yaitu penggunaan SFC token sebagai energi NFT royalty. Jadi teman-teman yang mempunyai SFC token yang didapat diluncurkan NFT royalty itu sudah ya ke dalam NFT royalty sebagai energinya untuk mendapatkan potensial dari passive income bulanannya nanti seperti itu. Kemudian NFT. Jadi kalau seandainya teman-teman mempunyai 3 koleksi NFT aktivator, maka teman-teman sudah bisa menggabungkan untuk meningkatkan NFT level 2. Oke, itu adalah poinnya, artinya ada 3 fungsional yang sudah berjalan. Kemudian progres RVC NFT royalty untuk menu situsnya apa yang sedang berjalan saat ini. Nah, di dalam pengembangan, programmer terus melakukan finishing dalam peluncuran NFT royalty menuju kesempurnaan. Apa yang mereka lakukan saat ini pastinya SFC2 atau SFC2 untuk energi NFT royalty progress. Artinya SFC2 nanti akan bisa digunakan untuk mengisi energi NFT royalty. Kemudian SFCR dan SFCR2 untuk energi NFT royalty juga on progress ya, sedang berlangsung, sedang dikerjakan, yang mana ini diestimasikan akan berbarengan dengan peluncuran produk berikutnya ya. Kemudian transfer Just NFT yang statusnya Just NFT tapi ada energinya, itu kedepannya bisa ditransfer dan itu on progress, artinya fungsionalnya belum bisa. Kemudian transfer NFT level status. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai NFT level 1, level 2, kedepannya juga bisa ditransfer, ya, bisa dijual di market kalau mau jual, ya seperti itu. Itu juga on progress. Market NFT royalty artinya transaksi yang akan terjadi di NFT ini nanti pastinya ada tawar menawar sehingga terbentuklah market, maka NFT itu mempunyai nilai. Nilainya dalam hal transaksi di market, bisa di OpenSea, bisa antar user atau ke siapapun nantinya. Itu on progress. Bonus setiap bulan NFT royalty sebagai informasi itu kita menunggu update setelah RVC terkoneksi dengan baik di situs menunya. Nah, jadi teman-teman itu yang perlu dipahami. Jadi kalau teman-teman selama ini menanyakan SFC 2 apakah bisa dilakukan untuk mengisi energi NFT royalty, belum. Karena poin itu masuk di dalam progres RVC-nya. Nah, untuk peta jalannya, untuk peluncuran, teman-teman bisa melihat distribusi profit yang kemarin itu sudah terjadi. Kemudian yang keduanya peluncuran infrastruktur baru atau kontra inti, kontrak untuk yang penghubung ekosistem secara keseluruhan itu sedang berlangsung ya, warna kuning artinya mereka lagi migrasi. Kemudian NFT royalty sudah didistribusikan sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan sesuai dengan level program yang dibeli. Kemudian kedepannya juga pembaruan sistem fungsional. Pertama fungsi keamanan barunya ya, secure-nya. Kemudian migrasi akun, pastinya ada migrasi akun menuju ke kontra inti dan lain-lain. Kemudian
pembaharuan antarmuka. Jadi maksudnya situs kita yang sekarang kita gunakan sebagai mempermudah mengakses aset kita di Polygon blockchain itu juga nanti akan berubah. Akan ditambahkan statistik, kemudian kolom chartnya, kemudian alat-alat tool lainnya. Jadi ada penambahan di interface-nya. Kemudian pastinya ada peluncuran IDO, ya, progress untuk Coin utamanya. Kemudian Metaverse. Jadi ini terus berjalan. Artinya kita yang ada di Metaverse ini gabung sudah ada di Metaverse selama 6 dapat progres yang Metaverse ekosistem diyakini ada bisnis yang ke generasi berikutnya. Jadi kalau seumur hidup artinya persentasenya masih kecil. Apakah teman akan mengikut atau pergi di angka 6 bulan. Nah, jadi kita berada di bisnis yang tepat. Kita berada di permulaan yang tepat. Untuk saat ini kita mengembangkan pemasaran program aset, yang mana program aset itu sendiri pastinya mempunyai nilai yang bisa tercipta dari produk-produk ekosistem, karena sumber semua uang itu ada di program aset. Walaupun NFT mengeluarkan sumber uang berikutnya, tapi untuk mendapatkan NFT royalty itu dari program aset atau level matrik yang kita beli. Itu yang harus dipahami. Oke, ini adalah update ya secara garis besarnya, rangkuman dari keseluruhan update informasi NFT royalty yang teman-teman harus teman-temannya masing-masing. Nah, kita masuk ke selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Langkah mudah memulai Metaverse. Mudah sekali, hanya 4 langkah. Oke. Tujuan akademi melihat lebih jelas kemudahan bisnis Metaverse dan langkah apa yang harus dilakukan ketika sudah bergabung. Ini adalah materi-materi akademi yang sudah kita luncurkan sebagai pelengkap pengembangan supaya teman-teman memegang kendali di dalam pengembangan bisnis ini. Kalau nggak ada pembelajaran di dalam bisnis Metaverse yang baru, yang pertama di dunia, teknologinya hebat, teknologinya baru, belum pernah didengar sebelumnya, kemajuan akan sulit terjadi. Karena ini adalah hal baru, teman-teman harus mempelajari, menguasai apa yang dibutuhkan di dalam pengembangan bisnis Metaverse. Ada teknologinya, ada sistemnya, ada strategi pengembangan standar internasionalnya, dan hal-hal lain yang diperlukan. Oke, ini adalah akademi yang kita rilis, dan banyak sekali di YouTube channel kita, ya. Teman-teman harapannya bisa menyisihkan waktu sedikit demi sedikit dan akhirnya teman-teman bisa memahami secara keseluruhan bisnis ini. Bisnis ini tidak ada hentinya untuk pembelajaran karena bisnis ini adalah hal umum dalam blockchain teknologi. Semua akan kita bahas. Semua akan kita bahas, cryptocurrency, NFT, metaverse, desentralisasi, smart contract. Gak akan ada habis-habisnya, kita akan terus memahami hal-hal baru. Yang mana hal-hal baru itu kita pelajari untuk satu kali untuk selamanya. Oke. Pertama, ketika teman-teman sudah bergabung, teman-teman harus memahami dasarnya dulu. Apa itu Metaverse? Metaverse ini adalah sebuah proyek berskala global. Marketnya dunia, diterima di banyak negara. Proyek ini cukup kuat, secara standar pengembangan bisnis ini tahan banting, tahan benturan. Metaverse itu adalah bisnis pemasaran program aset, yaitu matrix system, yang berada di jaringan Polygon blockchain. Jadi bukan di server terpusat, di server tertentu, bukan, tapi ada di jaringan Polygon blockchain. Di situ tempat program kita, yang kita transaksikan, yang kita belikan, semuanya ada di situ. Oke, teman-teman bisa melihat sudah disiapkan sebanyak 12 level yang terdiri dari 2 jenis program aset, yaitu S3 dan S6. Saya tidak mendetailkan karena kita sering membahas di umum, tapi ini adalah poinnya. Oke. Dari aset program yang kita beli sebanyak 12 level, itu bisa mengeluarkan potensi uang. Pertama, dia mengeluarkan bonus berupa DAI stablecoin ketika kita berhasil melakukan pemasarannya, menjualnya, mengaktifkannya. Oke. Matrik kita terisi, artinya kita akan mendapatkan titik
yang mana titik itu bernilai 100% berupa die stabil coin sesuai dengan perjanjian smart kontraknya atau program algoritma smart kontraknya. Oke. Selain dari itu juga program aset akan mengeluarkan, mendistribusikan token-token energi seperti SFC, SFC2, SFCR, SFCR2. Oke. Selain itu juga program aset akan mengeluarkan cryptocurrency ya nantinya, yaitu Coin yang akan melalui proses IDO. Nah, selain dari itu juga program aset yang saat ini kita punya juga bisa mendistribusikan token NFT ya, non fungible token, aset yang kedua dari cryptocurrency yang dibuat di blockchain. Jadi banyak sekali fungsional dari program itu sendiri. Sehingga dari distribusi-distribusi yang kita dapat, maka akan terbentuklah sebuah ekosistem besar karena Metaverse akan membentuk banyak platform kripto, blockchain, teknologi. Ya, semuanya sifatnya adalah desentralisasi. Ada pengembangan NFT platform, tempat jual beli NFT. Bukan hanya NFT royalty yang bisa dijual di NFT platform, tapi teman-teman bisa berkreativitas, menawarkan NFT buatan sendiri nantinya sebagai karya seni, diperdagangkan di NFT platformnya Metaverse. Kemudian ada juga namanya Metaverse, semacam dunia digital yang di sana juga kita bisa mengambil potensi uang dari pemasaran-pemasaran yang ada di dunia digital tersebut, Metaverse tersebut. Kemudian ada staking program juga, kemudian ada NFT, ada network tool juga, akademi, kemudian trader club juga, semacam akademi. Ada produk retail juga atau produk real yang mungkin kedepannya akan dilakukan transaksi menggunakan cryptocurrency Coin utama kedepannya. Sehingga sebenarnya Metaverse ini adalah alam semestanya blockchain. Semuanya akan ada di komponen Metaverse. Metaverse ini akan kedepannya akan menjadi DeFi pertama di dunia. DeFi yang mana ini adalah eranya untuk pengembangan desentralisasi finance. Oke. Artinya dasar ini teman-teman minimal memahami. Apa itu Metaverse? Metaverse adalah pemasaran program aset yang terdiri dari 12 level. Di dalam 12 level ada S3 dan S6. Kemudian mendapatkan bonus 100%. Dari program aset akan mengeluarkan SFC, Coin, dan NFT. Terbentuklah ekosistem. Sesimpel itu. Nah, ketika memahami ini, artinya teman-teman bisa menambahkan beberapa poin yang menarik ya ketika basicnya kita pahami. Oke. Nah, di sini ada dua, yang keduanya memahami cara kerja matrik ya dan logika sistemnya. Jadi, kita sama-sama tahu kita memasarkan program aset. Kita sama-sama menyadari kita membeli program, mengaktifkan level-level program aset. Nah, di dalam program itu sendiri yang namanya program ada aturannya, ada hal yang harus dipahami, logikanya harus ditemukan. Dari 12 level program ini terdiri dari dua jenis matrik, yaitu S6 dan S3. Logikanya kita temukan bagaimana. Ketika teman-teman membeli matrik S6, artinya teman-teman mendapatkan 6 matrik kosong untuk dipasarkan kembali, untuk diisi. Ya. Siapa yang memasarkan matrik S6? Pastinya kita sendiri dan dibantu juga dari orang lain yang berpotensi akan memasarkan titik-titik program yang ada di bawah ini. Ya, matrik-matrik kita ini. Artinya tidak menutup kemungkinan orang lain yang akan mengisi, mengaktifkannya sehingga kita mendapatkan bonus juga. Itu adalah matrik S6. Logikanya seperti itu. Bagaimana kalau matrik ini terisi penuh? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan membuka 6 matrik kosong lagi. Ya, itu artinya dia kembali membeli kembali. Tapi pada saat membeli itu sudah dialokasikan dari aturan smart kontraknya, yaitu bonus terakhir ini yang seharusnya kita dapatkan 100%, dia akan membuka kembali. Nah, begitu juga dengan matrik S3 yang ada di kelipatan 3 level. Maka sebenarnya kita membeli matrik S3 ini, kita mendapatkan 3 matrik kosong untuk dijual di pasar, diisi, sehingga setiap titik ini kita mendapatkan bonus 100%. Kalau terisi penuh, otomatis dengan sendirinya
Smart kontrak programnya memerintahkan untuk membeli kembali, tapi pembelian itu diambil dari bonus yang terakhir. Logikanya itu, artinya murni ini adalah pemasaran program aset, tapi diikat dengan perjanjian smart kontrak yang tidak bisa diakali. Kalau kita berbicara tentang aturan tanpa kontrak, membeli program atau membeli produk, ya teman-teman membeli produk tersebut, kemudian ada semacam aturan disampaikan, beli produk ini, ya nanti teman-teman bisa jual sebanyak 6 kali. Ya, nanti dari bonus penjualan pertama dan kedua, bonusnya untuk orang lain. Tapi ketika itu diimplementasikan, pasti disalahgunakan. Penjualan pertama, penjualan kedua, itu biasanya tidak akan diberikan kepada orang lain. Diambil semua. Nah, itu adalah fungsional dari smart kontrak yang membuat perjanjian di dalam logika pemasarannya. Nah, itulah perlunya smart kontrak, karena tidak memungkinkan untuk dicurangi. Tapi kalau ini diimplementasikan secara manual, tanpa menggunakan teknologi, pasti aneh-aneh, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Itu logikanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus menyadari cara kerja ini cukup simpel, ya. Kapan kita menghasilkan? Kita akan menghasilkan ketika terisi di baris kedua. Kapan kita belum menghasilkan? Tahap pertama pastinya diisi di baris pertama, kita belum menghasilkan. Bagaimana cara urutan pengisiannya? Mulai dari 1, 2, kemudian 3, kemudian kembali ke tengah lagi, ke sini, ke sini. Itu adalah urutan dari algoritmanya. Kalau S3, pastinya dia mengisi dari sini, dari sini, dari sini. Oke. Nah, beberapa kasus terjadi, banyak sekali ketika teman-teman melihat programnya, mengklik matriknya, tapi yang terisi sebelah kanan. Oke. Yang sebelah sini nggak terisi. Jadi artinya tidak sesuai dengan logika yang kita temukan. Nah, logikanya artinya itu adalah limpahan. Ya, program yang berjalan adalah program yang ada di area sini. Dia akan mengisi ke sini, akan mengisi ke sini, sehingga kalau dilihat dari matrik kita, maka statusnya kosong. Itu adalah contohnya. Jadi, ini sebenarnya gampang dipahami, gampang dipelajari. Seiring berjalan, teman-teman menguasai cara kerja ini. Oke. Nah, setelah memahami 2 poin itu, teman-teman harus memahami nilai jualnya. Ya, pahami nilai jual dan ketertarikan Metaforce yang tidak terbatas. Jadi kalau teman-teman ingin menciptakan sebuah nilai, ingin menjual suatu barang, pasti ada nyanyian hebatnya. Kita menjual bab ini bahannya dari K. Nah, begitu juga dengan program. Karena kita memasarkan program, artinya kita harus menciptakan nilai jualnya. Dari mana nilai jualnya?